Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Sugianto. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Di prodi Pendidikan IPA dengan NIM 2200113922097 Saya merupakan seorang guru IPA di SMP Negeri 1 Cimas, dan pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 7 dengan capaian pembelajaran ekologi dan keanekaragaman hayati yang saya fokuskan pada interaksi antara komponen penyusun ekosistem. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tetap semangat luar biasa. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kalian terlihat begitu energik, begitu bersemangat pada saat di awal pembelajaran ini. Semoga semangat tersebut bisa berlanjut sampai ke akhir pembelajaran. Ya. Oke, untuk hari ini bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Sehat. Nah, terus ada yang nggak berangkat di hari ini? Ada. Siapa? Yang nggak berangkat siapa? Julia sama Jody. Julia sama Jody. Kenapa? Sakit. Nah, oke, semoga teman kalian yang pada hari ini tidak berangkat karena sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa kembali lagi mengikuti pembelajaran di sekolah kita ini. Amin. Oke, sebelum kita mulai, silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Aryadi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih kondusif, ya, kita buat kesepakatan kelas atau kontrak pembelajaran ya, yang akan kita pakai pada kegiatan pembelajaran hari ini ya, supaya kelasnya lebih kondusif. Ya. Yang pertama, ya, kita tidak boleh menggunakan HP selama kegiatan belum mulai, ya, belum membutuhkan HP tersebut. Nah, setelah nanti kalian memang ada kegiatan yang harus membutuhkan HP, baik itu nanti untuk melakukan asesmen diagnostik ataupun asesmen sumatif ataupun untuk membantu mengerjakan LKPD, ya, kalian baru boleh mengeluarkan HP. Jadi tidak boleh kalian menggunakan HP dalam kegiatan pembelajaran ya, yang keluar dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, terus yang kedua, ya, kontrak pembelajaran yang kedua yaitu kita kan akan bekerja kelompok ya. Oleh karena itu kita masing-masing anggota kelompok harus mau bekerja sama ya, supaya pekerjaan yang akan kita lakukan itu bisa cepat selesai. Untuk pertemuan hari ini ya, kita akan mempelajari tentang capaian pembelajaran ekologi dan keanekaragaman hayati ya, yaitu khususnya interaksi yang akan terjadi atau yang mungkin terjadi dalam suatu ekosistem. Ada apa saja nanti akan kita pelajari dalam kegiatan hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ya, Bapak akan sampaikan 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis komponen penyusun suatu ekosistem sesuai dengan kajian bahan ajar. Terus yang kedua yaitu siswa mampu menganalisis interaksi antara penyusun suatu ekosistem. Nah, kalian nanti akan diminta untuk menganalisis apa saja sih interaksi yang bisa terjadi dalam suatu ekosistem tersebut. Nah, dan tujuan yang ketiga yaitu dengan melakukan pengamatan video dan artikel ya,
serta literasi bahan ajar, kalian mampu menganalisis pengaruh dari masing-masing komponen suatu ekosistem tersebut. Nah, jadi ada 3 tujuan pembelajaran pada hari ini yang akan kita capai. Nah, berikutnya, untuk penilaian, Bapak akan memberikan atau akan melakukan 3 aspek penilaian. Yang pertama yaitu kaitannya dengan penilaian sikap yang akan Bapak lakukan. Untuk penilaian sikapnya, kita akan mengacu kepada 2 nilai profil pelajar Pancasila dan bernalar kritis. Untuk rubriknya, kalian bisa lihat sepintas ya. Nanti untuk lengkapnya kalian bisa baca setelah Bapak berikan rubrik tersebut nanti pada saat kita mulai masuk ke kegiatan inti. Dan untuk yang kedua, Bapak akan melakukan penilaian ya, tentang pengetahuan kalian, yaitu Bapak akan lakukan asesmen diagnosis atau asesmen diagnostik pada awal kegiatan nanti kita. Berikutnya nanti pada akhir kegiatan, untuk mengukur pengetahuan atau kemampuan kalian dari kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan lakukan yang penilaian yang namanya itu asesmen sumatif. Ya, jadi nanti akan dilakukan penilaian pada akhir pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, Bapak akan menilai keterampilan kalian, ya, yaitu kaitannya dengan kemampuan kalian dalam melakukan pengamatan, melakukan observasi, melakukan pengolahan data, ya, serta menyajikan data yang telah kalian dapatkan nanti pada saat kegiatan presentasi. Nah, untuk rubriknya pun nanti akan Bapak berikan beserta dengan rubrik penilaian sikapnya. Ya, jadi kalian bisa melihat rubrik tersebut, ya, poin-poinnya apa saja, supaya nanti kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Ya. Berikutnya, untuk manfaat dari pembelajaran pada hari ini, yaitu dari kegiatan belajar pada hari ini, kita akan menjadi tahu komponen apa saja yang menyusun suatu ekosistem, serta kita akan tahu interaksi yang bisa terjadi dalam ekosistem tersebut. Apalagi daerah kita itu kan masih sangat asri, masih sangat alami. Ya. Bahkan di daerah kita pun masih ada hutan yang memang sifatnya itu sebagai hutan lindung. Ya. Masih banyak hewan-hewan buas ataupun hewan-hewan lainnya yang hidup di dalam hutan tersebut. Ya. Nah, nanti kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapat ini untuk menjaga alam yang ada di sekitar kita, supaya alam yang ada di sini itu tetap seimbang, tetap terjaga. Sebelum kita mulai untuk pada kegiatan pertama, yaitu asesmen diagnostik, silakan kalian cek apakah di atas meja ataupun di bawah meja kalian masih ada sampah. Silakan dicek. Ada? Tidak ada, sudah bersih. Oke. Kalau kalian sudah pastikan ya, karena lingkungan yang paling kondusif, lingkungan yang paling enak untuk kita beraktivitas adalah lingkungan yang bersih. Ya. Kalau lingkungannya bersih, kita pun akan melakukan semua kegiatan ya, entah itu belajar ataupun entah itu bekerja, pasti akan lebih nyaman, ya, akan lebih mendukung dalam kegiatan kita. Ya. Apalagi kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kegiatan yang pertama yang akan kita lakukan yaitu ada asesmen diagnostik. Tapi sebelum kita melakukan asesmen diagnostik tersebut, ya, karena kalian nih kelihatannya agak lesu, agak jenuh nih dari tadi Bapak ngomong, ya, supaya kalian lebih bersemangat ya, supaya lebih maksimal mengerjakan asesmen diagnostik tersebut, ya, kita lakukan ice breaking dulu, ya. Kita lakukan yang namanya tepuk sukses, ya, agar bisa menjadi doa dari kita semua agar kalian bisa menjadi orang-orang yang sukses nantinya. Oke.
Oke, are you ready? Oke, tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, Di mulutku ada doa, di pikirku ada cita, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Oke, nah berikutnya ya, setelah kalian ini udah semangat lagi nih kelihatannya ya, marilah kita gunakan semangat tersebut untuk mengerjakan asesmen diagnostik ya. Dimana untuk link asesmen diagnostiknya sudah Bapak share di WA grup kelas. Nanti silahkan kalian ambil HP-nya ya, dan bisa kalian kerjakan masing-masing. Oke? Silakan Bapak beri waktu 5 menit. Sudah semuanya? Sudah? Oke, Bapak akan lihat dulu untuk masing-masing jawaban kalian. Nah, dari jawaban asesmen diagnostik kalian ya, yang sudah kalian kerjakan, hasilnya ya banyak yang sudah bagus jawabannya ya, memuaskan. Terus ada juga yang masih kurang ya. Tapi bagi yang masih kurang, kalian jangan berkecil hati. Karena apa? Nanti kalian bisa tingkatkan pengetahuan kalian, kemampuan kalian melalui kegiatan pembelajaran, dan bisa kita ukur kembali dalam kegiatan post-test yang akan kita lakukan pada akhir pembelajaran. Nah, kegiatan yang berikutnya yaitu Bapak akan perlihatkan sebuah video ya. Nanti silahkan kalian simak baik-baik video yang ada dalam proyektor. All organisms living in an ecosystem, such as the African savanna, require energy and nutrients in order to carry out essential life activities, such as growth, respiration, and reproduction. On the savanna, as in nearly every ecosystem on Earth, sunlight provides the energy that powers life, while nutrients remains left by predators. Finally, decomposers, breaking down what's left to the molecular level, obtain the last remaining bits of energy from what started as beams of light. It is Oke. Video tersebut tadi memperlihatkan tentang apa? Sebuah ekosistem. Ya, video tersebut adalah memperlihatkan sebuah ekosistem yang ada di daerah Afrika. Nah, terus dari video tersebut apa saja yang kalian lihat di dalam video tersebut? Coba. Ya, Vina. Ada video apa saja, Vin? Ada hewan, Hewan, ada air, air, terus ada tumbuhan, dan ada banyak interaksi-interaksi antar hewan dan ada interaksi antar hewan atau saling berhubungan masing-masing hewan yang ada dalam video tersebut. Oke. Ya, tadi kan ada sangat banyak hewan nih. Ada hewan, ada tumbuhan, air, tanah. Nah, terjadi sesuatu interaksi nggak di dalam video tersebut tadi? Terjadi. Contohnya apa? Interaksinya? Pala. Seperti kerbau makan rumput gitu, Pak. Kerbau makan rumput pada video tersebut. Ada lagi nggak? Apa, Min? burung yang makan bangkai. Ada dalam video tersebut ada burung yang sedang memakan
bangkai. Nah, itu kan tadi ada beberapa contoh interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Nah, nanti dalam suatu ekosistem kita akan mempelajari lebih banyak lagi interaksi yang terjadi di dalam penyusunnya, yang komponen penyusun ekosistem tersebut. Nah, akan sangat beragam interaksi yang ada di dalamnya. Nah, berikutnya ya, Bapak akan perlihatkan sebuah video lagi ya, yang berkaitan dengan munculnya seekor harimau ke pemukiman warga dan mengakibatkan adanya hewan ternak yang dimakan oleh harimau tersebut. Kelihatan nggak yang di belakang? Fauna di bumi sangat beragam dengan segala keunikannya masing-masing. Beberapa di antaranya dapat berevolusi untuk beradaptasi dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun tak jarang pula sebagian dari mereka terancam punah. Tak hanya di Indonesia, banyak hewan yang mungkin beberapa waktu lagi akan punah karena pemburuan liar atau hilangnya habitat mereka. Warga Kecamatan Jombang Utara, Kabupaten Simalungun menyesal lantaran harimau masuk permukiman dan menyerang hewan ternak pada tanggal 14 April 2022. Informasi yang diperoleh warga Desa Bahbiro Hulu, Kecamatan Jombang Utara, mendapati luka robek di tubuh ternak pembunuhnya serta jejak kaki harimau. Sekretaris Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Pemkab Simalungun mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BKSDA Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan dan menangkap harimau yang diduga menyerang ternak di Jombang Utara. Ia juga mengatakan wilayah ternak yang diduga diserang harimau memang berdekatan dengan kawasan hutan air Nauli yang masih terdapat binatang buas. Hilangnya habitat hewan ini membuat harimau Sumatera harus berjalan lebih jauh hanya untuk mencari makan. Tubuhnya yang gelar membantu harimau ini untuk berkamuflase di antara alam-alam dan rumput. Populasi liar harimau Sumatera kini hanya tersisa 400-500 ekor dan termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Harimau ini merupakan spesies paling, di mana dengan melindungi harimau ini, secara tidak langsung juga melindungi spesies lainnya yang hidup di habitat yang sama. Oke, nah dari video yang telah kalian simak, tadi kan kalian sedang menonton sebuah video yang berisikan tentang ada seekor harimau, harimau yang masuk ke pemukiman warga, dan bahkan dalam video tersebut juga diberitakan bahwa harimau telah memakan hewan ternak. Nah, kalau begitu kira-kira harimau tersebut merugikan nggak bagi manusia? Merugikan, ya. Kira-kira membawa masalah nggak bagi kita? Akan dapat membawa masalah. Nah, terus kira-kira dari video yang sudah kalian lihat tersebut, kira-kira rumusan masalah atau pertanyaan yang muncul di pikiran kalian itu kira-kira apa? Silakan. Ada yang mau mencoba merumuskan masalah? Ita? Apa penyebab harimau tersebut masuk area permukiman warga? Terus yang kedua, coba ada yang mau tunjuk jari? Ya, Adel. Bagaimana upaya untuk mencegah hal tersebut tidak terjadi kembali? Bagaimana mencegah kejadian atau hal tersebut itu agar tidak terjadi kembali? Ya, itu adalah rumusan yang kedua. Nah, oke. Bapak ingin memberikan sebuah hadiah kecil ya bagi kalian yang tadi berani mencoba untuk merumuskan masalah. Oke, silakan Ita, Adel diambil ke depan. Oke. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Nah, setelah ini ya, dari rumusan masalah yang telah kita
buat ya, tadi ada 2 rumusan masalah, yaitu apa penyebab harimau tersebut sampai masuk ke areal pemukiman warga. Nah, yang kedua, bagaimana upaya untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi kembali. Nah, oleh karena itu nanti kita pada kegiatan kita nanti kita akan juga mengkaji atau membuat upaya agar hal tersebut ini tidak terulang kembali ya di daerah kita ini. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan berikutnya, ya, Bapak sudah bagikan bagi kalian ya, sudah dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan hasil tes diagnostik yang tadi kalian telah lakukan ya. Ada kelompok 1 yaitu ada Adel, Ahmad, Irawan, Nadia, Naila. Terus kelompok 2 ada Siti Nabilah, Aryadi, Julia, Samira, Sinta, dan yang lainnya. Silakan kalian bisa baca kalian masuk ke kelompok yang mana, terus duduk sesuai kelompok masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan kalian duduk pindah sesuai dengan kelompok masing-masing. Bapak akan jelaskan dulu kegiatan yang akan kita lakukan ya. Yang pertama ya, nanti silakan kalian baca dulu bahan ajar ya, bahan ajar yang ada pada kalian ya. Di situ kan ada bahan ajar dan lembar aktivitas ya. Terus nanti kalian baca pada petunjuk LKPD-nya atau lembar aktivitasnya. Setelah kalian membaca petunjuknya, silakan kalian di situ kan nanti ada kegiatan menganalisis artikel ya. Artikel tersebut juga berisikan tentang berita seekor harimau yang masuk ke pemukiman warga. Nah, nanti di situ ada urutan kegiatannya ya. Terus juga kalian juga untuk mengidentifikasi komponen dari suatu ekosistem yang ada pada gambar LKPD tersebut. Untuk pembuatan poster, nanti Bapak beri 2 alternatif. Yang pertama, kalian bisa menggunakan link Canva, aplikasi Canva. Terus yang kedua, kalian bisa menggunakan poster secara manual. Di situ kan Bapak sudah sediakan tadi ya, Bapak sudah sediakan template atau printout dari yang dibutuhkan untuk membuat poster ya. Nanti kalian bisa buat poster tersebut secara manual, ditempel. Untuk kegiatan berkelompok kita, kalian silakan bekerja sesuai kelompok masing-masing ya. Kalian diskusi, mulai buka lembar aktivitasnya ya. Di situ kan ada perintahnya, silakan. Silakan diisi juga nama anggota kelompok ya. Nama anggota kelompoknya ditulis siapa saja.
Itu nanti penebangannya. Menentukan penambahan Karena untuk kegiatan kalian sudah selesai ya, berarti kita akan masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu tentang mempresentasikan hasil karya. Ya, poster yang kalian buat silahkan kalian presentasikan di depan. Ya. Kelompok maju semua, Pak. Masing-masing kelompok perwakilan 2 anak. Ya, silakan maju ke depan. Yang pertama mau kelompok berapa yang mau maju? Silakan. Silakan kelompok 2 kalau mau mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang poster kami. Perkenalkan, nama saya Adele Rahayu. Saya Nela Zahrani. Kami di sini akan menjelaskan tentang penghijauan bumi. Hutan memainkan peran penting dalam kehidupan kita di bumi. Dengan adanya hutan dapat mencegah bencana seperti longsor. Hutan juga dapat digunakan sebagai tempat tinggal bagi makhluk hidup dan sumber daya alam yang sangat berguna. Paling penting, hutan merupakan paru-paru dunia yang dapat menyediakan oksigen bagi kita. Sayangnya, belakangan ini, perusakan hutan terjadi dengan skala yang lebih besar dan juga cepat. Untuk itu, diperlukan upaya dari diri kita untuk menjaga kelestarian hutan, seperti reboisasi. Reboisasi adalah salah satu alternatif untuk melestarikan hutan. Reboisasi adalah proses penanaman kembali hutan yang gundul atau tandus. Dengan melaksanakan reboisasi, hutan yang rusak akan kembali tumbuh dan memberikan manfaat bagi lingkungan. Dari kelompok lain ada yang ingin memberikan saran ataupun pertanyaan kepada kelompok 2? Silakan. Poster tersebut dengan harimau agar tidak masuk ke permukiman warga. Menurut saya, dengan adanya reboisasi dapat menjaga kelestarian atau keseimbangan ekosistem. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Oke, silakan bisa duduk kembali. Terus berikutnya dari kelompok 4, silakan. Mempresentasikan dari kelompok 4 tentang stop pemburuan liar. Karena dengan melakukan pemburuan liar akan memutuskan rantai makanan tersebut dan dapat menyebabkan kepunahan dari tidak keseimbangannya ekosistem. Kemudian stop illegal logging. Karena dengan tidak melakukan penabangan pohon secara liar akan menjadi populasi tetap aman dan tidak akan mengakibatkan bahaya. Juga penabangan kawasan hutan secara liar tersebut akan mengakibatkan banyak bencana-bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Seperti yang telah kalian pelajari ya, dari kegiatan yang telah kalian lakukan, dalam suatu ekosistem itu terdiri atau tersusun atas 2 jenis komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Ya, yang termasuk komponen abiotik yaitu komponen benda mati atau makhluk tak hidup. Nah, sementara untuk jenis komponen biotik yaitu makhluk hidup. Kalau makhluk hidup berarti semua jenis makhluk hidup ya yang ada di alam itu termasuk ke dalam komponen biotik. Nah, dari masing-masing komponen tersebut ya ada tumbuhan, ada hewan, terus ada air, udara, sinar matahari ya. Itu akan saling berinteraksi ya. Muncul interaksi dalam masing-masing komponen tersebut ya. Bukan hanya, jadi interaksi itu bukan hanya sekedar terjadi pada suatu makhluk hidup ya, tapi juga terjadi antara makhluk hidup dengan misalkan seperti air ya. Akan terjadi interaksi antara tumbuhan dengan sinar matahari ya, karena seperti yang kita ketahui matahari itu
sinar matahari itu sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Kaitannya dengan apa? Dengan kaitannya yaitu proses fotosintesis. Keseluruhan komponen tersebut nanti akan membentuk suatu alur ya yang disebut dengan rantai makanan. Ya, ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan. Ya, seperti yang kalian lihat pada tampilan proyektor di depan. Nah, kaitannya dengan harimau tadi ya, harimau atau hewan buas yang masuk ke pemukiman warga. Ya, itu bisa disebabkan karena salah satu komponen itu tidak ada atau mengalami kepunahan. Nah, yang bisa diakibatkan karena adanya penebangan secara liar. Ya. Ekosistemnya rusak karena apa? Penebangan liar, pembukaan lahan ya, pembukaan lahan secara besar-besaran sehingga hutannya habis, makhluk hidupnya tidak bisa istilahnya bertahan hidup di tempat tersebut. Oleh karena itu dia keluar dari ekosistemnya untuk mencari makanan. Nah, terus bisa juga dengan perburuan liar, adanya perburuan, maka harusnya hewan-hewan yang seharusnya menjadi makanan bagi harimau tersebut itu tidak ada, ya, kurang. Makanan harimau yang ada di dalam ekosistemnya itu kurang, akhirnya harimau tersebut bermigrasi, ya, melakukan migrasi ke daerah lain untuk mencari makan. Ya. Mari kita simpulkan apa saja yang telah kita pelajari ya, dalam pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, Vina. Jadi kegiatan pada hari ini kita merumuskan masalah tentang harimau yang masuk ke pemukiman warga dan membuat poster dengan aplikasi Canva dan secara manual. Membuat poster, kaitannya dengan apa posternya? Posternya yang untuk pencegahan harimau. Untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali. Oke. Ada lagi yang ingin mencoba menyimpulkan? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Silakan. Adel, mau menyimpulkan? Kita refleksikan pembelajaran hari ini ya. Setelah kita lakukan semua kegiatan pada hari ini, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, Adel. Karena bisa belajar membuat poster di Canva. Ya, tadi kan yang kalian sukai. Nah, yang belum kalian pahami atau yang tidak kalian sukai dari pembelajaran hari ini apa kira-kira? Ada nggak yang belum kalian pahami atau tidak kalian sukai pembelajaran hari ini? Tidak ada? Oke, berarti hampir semua kegiatan kalian sukai. Oke, nah semoga dari pembelajaran hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kalian sehingga kalian bisa ikut berpartisipasi atau ikut berperan dalam menjaga alam yang ada di Indonesia, khususnya alam yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Di dekat kita itu kan masih banyak hutan-hutan ya, bahkan ada hutan yang bersifat sebagai cagar alam ya, sebagai paru-paru dunia. Nah, karena apa? Masih sangat luas hutan di daerah kita. Jangan sampai seperti yang dalam video bisa terjadi di tempat kita. Supaya kalian tetap semangat nih, karena kalian kelihatannya sudah mulai lesu nih, sudah mulai ngantuk. Nah, agar kita tetap kembali semangat ya, kita lakukan tepuk sukses agar semangat kita bertambah lagi. Oke? Siap? Siap. Are you ready? Ready. Oke. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di pikirku ada cita, di tanganku ada karya.
Sukses, sukses. Yes. Oke. Semoga semangat kita tambah berkobar lagi ya. Nah, kita gunakan semangat tersebut ya. Semangat tersebut kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal post-test pada hari ini. Oke, silakan bisa kalian mulai buka link post-testnya yang ada di Google Form. Bisa mulai kalian kerjakan. Dari semua jawaban yang sudah kalian kerjakan itu hasil nilainya bagus ya, semuanya bagus. Tapi di antara yang bagus pasti ada yang terbaik. Yang terbaik nilainya dan tercepat ya, itu ada penasaran nggak nih? Penasaran. Oke, kalau penasaran ya, yang terbaik dan tercepat yaitu ada siapa kira-kira? Ada Rida. Sebagai bentuk ucapan selamat ya, Bapak akan berikan sebuah hadiah kecil untuk Rido. Silakan Do. Tepuk tangan dong untuk Rido. Oke. Kasih Pak. Ya. Nah, oke, dari pembelajaran hari ya, semoga kalian bisa mendapatkan manfaatnya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan masih mempelajari tentang ekologi dan keanekaragaman hayati. Nah, kita akan lebih mempelajari tentang pengaruh aktivitas manusia bagi lingkungan. Akan lebih kita fokus pelajari. Ada apa saja sih efek yang bisa ditimbulkan dari aktivitas manusia. Nah, silakan kalian baca dulu materinya di rumah ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan ke Bapak pada pertemuan selanjutnya. Oke. Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini, tapi silakan sebelumnya Aryadi untuk memimpin doa penutup terlebih dahulu. Silakan Aryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.